Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Kenalin, nama aku Puputi Diasari dari Universitas PSI Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi. Maksud dan tujuan aku buat video ini yaitu untuk membahas materi yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu saya, yaitu yang terhormat Bapak Brian Givan SEMM dengan materi konsep dasar manajemen keuangan. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya teman-teman. Konsep dasar manajemen keuangan itu apa sih? Nah, kita bahas satu-satu yuk. Ada yang tahu definisi manajemen keuangan gak nih? Ya, benar. Manajemen keuangan adalah segala kegiatan ataupun aktivitas pada perusahaan yang berhubungan dengan bagaimanakah caranya agar mendapatkan pendanaan modal menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut, serta mengelola aset yang telah dimiliki perusahaan guna mencapai tujuan utama pada perusahaan. Kegiatan manajemen keuangan meliputi 3 aktivitas, yaitu yang pertama, aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktivitas. Kita lihat contoh laporannya yuk. Yang kedua, ada aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik sumber dana internal atau sumber dana eksternal. Yuk lihat lagi contohnya. Nah, yang ketiga ada aktivitas pengelolaan aset, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva, dana harus dikelola. Kita lihat lagi ya contohnya. Kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu manajemen yuk. Gimana sih perkembangan ilmu manajemen keuangan? Dalam era tahun 1960 hingga tahun 1970-an, fokusnya pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan dan merupakan pemegang saham. Dalam era 1980-an, analisisnya meliputi 1. Inflasi dan efek terhadap suku bunga, 2. Deregulasi lembaga-lembaga keuangan, 3. Peningkatan penggunaan komputer dalam analisis pembuatan keputusan keuangan, 4. Semakin pentingnya dasar keuangan internasional. Dalam era 1990-an, fokusnya manajemen keuangan internasional. Ada lagi nih perkembangan teori keuangan. Perkembangan teori keuangan dikenal sejak tahun 1900 sampai abad 21 tidak begitu pesat. Perkembangan teori keuangan adalah 1. Teori pasar modal efisien atau efficient capital market theory. 2. Teori struktur modal atau capital structure theory. 3. Teori dividen atau dividend theory. 4. Teori diskon aliran atau cash flow diskon theory. 5. Teori agensi atau agent theory. 6. Teori informasi asimetris atau symmetric information theory. 7. Teori portofolio atau portfolio theory. 8. Yang terakhir, teori opsi atau option theory. Sekarang kita bahas peranan manajemen keuangan. 1. Perencanaan keuangan. Peran penting utama dari manajemen keuangan adalah perencanaan keuangan. Perusahaan ini berkaitan dengan kebutuhan keuangan setiap urusan bisnis semua kredit. Untuk mencapai kesuksesan bisnis bergantung pada perencanaan keuangan yang tepat. 2. Menjaga atau melindungi dana finance. Manajemen juga bisa diterapkan untuk melindungi keuangan demi mencapai tujuan bisnis kamu. Kamu harus menentukan bidang mana saja pada bisnis yang membutuhkan dana. Jangan sampai ada pengeluaran yang berlebihan pada satu proyek karena bisa mempengaruhi pada proyek lainnya ya. 3. Alokasi dana. Alokasi dana yang tepat agar kemampuan operasional meningkat berawal dari manajemen keuangan yang dilakukan. Jika alokasi dana perusahaan tepat, maka dapat mengurangi biaya bisnis dan meningkatkan estimasi modal. 4. Peluang investasi. Jika kamu pandai mengelola keuangan, hal tersebut akan membuka peluang berinvestasi. Investasi akan membantu kamu mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh, investasi yang banyak dilakukan adalah emas, saham, reksadana, tanah, dan properti.
5. Keputusan keuangan. Pentingnya manajemen keuangan adalah menentukan keputusan terkait keuangan. Setiap pilihan keuangan yang sudah dibuat dan dilakukan tidak akan bisa ditarik kembali. Keputusan keuangan ini berpengaruh pada seluruh operasi bisnis. Maka dari itu, kamu harus berhati-hati sebelum diputuskan ya. Nah, lanjut yuk. Fungsi dan tujuan manajemen keuangan. Fungsinya: 1. Pedoman bagi manajer perusahaan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. 2. Dengan memahami ilmu manajemen keuangan secara baik, diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi marketing, produksi, personalia, dan keuangan diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana. Tujuan manajemen keuangan: 1. Memaksimumkan nilai perusahaan. 2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali. 3. Memperkecil resiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, kita bahas peluang karir yuk. Di sini ada beberapa peluang karir di bidang keuangan. Yang pertama, budget officer, manajer keuangan, finance manager, dan finance director, terutama pada multinational company. Financial analyst dan financial officer pada lembaga keuangan seperti bank, leasing, asuransi, pegadaian, dan lain-lain. Financial analyst dan financial officer pada perusahaan-perusahaan underwriter atau penjamin emisi perusahaan sekuritas di pasar modal. Yuk kita masuk ke struktur organisasi perusahaan. Fungsi keuangan dalam organisasi perusahaan biasanya dibedakan atas 2 jabatan, yaitu yang pertama, bendaharawan atau treasurer, bertanggung jawab terhadap perolehan dana dan pengamanannya atau pengelolaannya. 2. Administrasi pembukuan atau akuntansi kontrol, bertanggung jawab terhadap kegiatan akuntansi pelaporan dan pengendalian. Nah, pada tahu nggak nih tanggung jawab dan peranan manajer? Manajer keuangan adalah jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Apa aja sih tugas utama dan tanggung jawab dari seorang manajer? Yuk kita bahas. Peran manajer keuangan dapat beragam, bergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Sebagai contoh, di perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer keuangannya dapat melakukan kegiatan yang terfokus pada analisis strategi ya. Tapi di perusahaan yang lebih kecil, manajer keuangan dapat mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih luas atau mungkin mengelola seluruh fungsi keuangan. Pada tahu nggak nih tahapan-tahapan manajemen keuangan? Manajemen memiliki 3 tahapan penting, yaitu tahap perencanaan atau peramalan keuangan, tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran, yang terakhir tahap penelitian atau fungsi anggaran. Kita bahas dulu yang tahap perencanaan yuk. Tahap perencanaan adalah tahap awal dalam kegiatan suatu organisasi terkait dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Tahap pelaksanaan merupakan suatu tahapan sebelum melakukan sebuah kegiatan terkait tujuan organisasi tersebut. Yang terakhir, tahap penelitian adalah level atau tingkatan, bisa disebut juga jenjang dalam sebuah aktivitas penelitian, di mana tahapan tersebut terdapat memiliki proses yang dilakukan secara terstruktur, runtut, baku, logis, dan sistematis. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.